Saya punya keinginan, punya tekad bagaimana caranya bisa mengoptimalkan nilai tambah dari sabut kelapa ini. Kita bisa buat produk-produk yang punya nilai tambah dari serabut kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Mangkubumi. Saat ini saya berusia 37 tahun, tinggal di Lampung. Saat ini sedang berusaha untuk belajarlah mengelola atau memanfaatkan serabut kelapa menjadi produk-produk yang punya nilai atau punya value. Jadi saya melihat serabut kelapa ini punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar. Beberapa produk turunan dari kelapa sudah dioptimalkan, beberapa pabrik, beberapa produsen yang sudah mengelola produk-produk dari kelapa, baik itu dari daging, batok, air, dan sangat banyak. Tetapi kalau kita lihat untuk perusahaan atau produsen yang sudah mengoptimalkan serabut kelapa ini masih sangat jarang. Dan kalau kita lihat di Indonesia yang saat ini sudah melakukan pengolahan terhadap serabut kelapa ini masih dalam tahap setengah jadi atau barang setengah jadi, mengolah serabut kelapa menjadi cocoa fiber. Untuk itu saya punya keinginan, punya tekad bagaimana caranya bisa mengoptimalkan nilai tambah dari sabut kelapa ini. Kita bisa buat produk-produk yang punya nilai tambah dari serabut kelapa. Jadi kalau dilihat, satu, kita memiliki resource material yang sangat melimpah. Tentunya ini menjadi modal buat kita. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan penghasil kelapa tadi. Yang kedua, belum banyak juga orang yang mengolah kelapa ini atau mengolah serabut kelapa ini menjadi tadi produk-produk yang punya value added yang cukup tinggi, sehingga kan ini menjadi tentunya menjadi peluang nih buat saya untuk berani mencoba untuk memanfaatkan atau memulai bisnis di sabut kelapa ini. Apalagi kalau kita lihat dari sisi marketnya sangat terbuka, sangat besar. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang dari sisi market dan melihat potensi resource atau material yang kita punya ini cukup melimpah. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri di sini memang. Kendalanya yang sangat besar adalah kita ketinggalan dari sisi teknologi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa di awal saya merintis usaha ini menjadi pionir. Jadi belum ada yang lain yang sudah terjun di dunia ini gitu atau di usaha ini. Walaupun tadi kalau seandainya berbicara cocoa fiber, ini merupakan usaha yang lumrah, semua orang sudah melakukannya, di berbagai daerah juga sudah banyak. Tapi kalau masuk ke industri atau pengolahan turunannya ini sangat minim. Nah, tentunya ini menjadi PR atau tantangan buat saya supaya bisa atau untuk mendapatkan referensi gitu bagaimana industri koir ini atau industri serabut ini bisa berkembang. Nah, ini menjadi tantangan karena di lokal atau di dalam negeri belum ada, sehingga saya butuh waktu atau butuh insight untuk tadi mendapatkan informasi yang lebih dari India, dari Sri Lanka, ataupun dari negara lain. Ya, suka duka usaha serabut kelapa atau pengolahan usaha serabut kelapa ini tadi balik lagi, kita punya tantangan yang cukup besar. Tantangannya tadi bahwa kita harus bersaing dari sisi market global, karena saya terus terang 100% produknya ekspor, belum ada yang kita jual secara lokal, sehingga mau tidak mau saya harus berkompetisi atau dari sisi pricing, dari sisi quality saya harus bersaing dengan negara-negara yang memang mereka sudah duluan, seperti ada India, ada Sri Lanka, saat ini ada Vietnam. Nah, ini merupakan tantangan buat saya supaya
bagaimana bisa meyakinkan buyer atau customer kita untuk tetap loyal dengan kita. Nah, ini menjadi PR tersendiri. Kalau kita lihat di beberapa media atau di beberapa surat kabar, banyak sekali orang yang menginformasikan, yang memberikan cerita atau memberikan gambaran terkait peluang bisnis serabut kelapa ini. Memang ya, kita juga setelah saya pelajari dan lain sebagainya, serabut kelapa ini punya market yang cukup besar, punya peluang pasar yang cukup besar. Salah satunya kalau kita lihat India saja dengan jumlah luasan yang kalah dengan kita, itu mereka produk olahan atau nilai ekspor dari serabut kelapa aja bisa mencapai 7,4 triliun di tahun 2021 atau di tahun kemarin. Sementara kalau kita lihat di Indonesia sendiri, nilai ekspornya mungkin hanya sekitar 300 atau 400 miliar. Nah, ini tentunya ada potensi market, ada peluang yang bisa kita jejaki. Jadi kalau saya dapat dari mana saya mendapatkan informasi, ya tadi dari sisi informasi media sangat terbuka sekali. Cuman kadang-kadang tadi di media ini kadang-kadang orang hanya menginformasikan atau memberikan informasinya sebatas permukaannya saja gitu kan. Flexing sekarang yang paling banyak, sehingga orang tadi berbondong-bondong ingin bisnis di hal yang sama, tetapi mereka tidak menguasai ilmu, tidak menguasai market, dan ini menjadi tantangan mungkin kita saat ini. Jadi kita tahu bahwa serabut kelapa ini secara prinsip atau secara umum mungkin sudah dikenal banyak orang dengan istilah cocoa fiber. Nah, itu hanya mengolah atau mengekstrak serabut kelapa menjadi cocoa fiber. Itu dengan mesin yang sederhana di lokal juga banyak sekali yang sudah bisa memproduksi gitu. Tapi untuk menjadikan produk yang punya nilai tambah, tentunya kita perlu teknologi, perlu kemampuan yang lebih selain itu. Nah, saat ini kita atau saya fokus untuk mengembangkan produk-produk turunan dari rope, dalam bentuk tali gitu. Nah, sehingga dari tali itu bisa produk turunannya juga bisa banyak juga, beragam. Bisa masuk ke doormat nantinya, bisa masuk ke coir geotekstil, coir rope atau coir twine. Jadi produk turunannya sangat banyak dari rope. Secara prinsip tadi pengolahannya dari serabut kelapa ada proses ekstraksi menjadi cocoa fiber atau menjadi serat-serat. Dari serat itu kita pintal atau kita olah menjadi coir rope atau tali. Dari tali bisa kita jadikan berbagai macam produk sesuai dengan permintaan buyer. Nah, kebetulan saat ini tadi saya di awal sudah sampaikan secara market atau secara pasar kita 100% ekspor. Nah, saat ini market yang masih existing saat ini kita jaga yaitu ke Korea, ke Jepang atau ke Australia. Nah, marketnya kita punya market yang cukup baik untuk saat ini, dan kalau dilihat juga dari sisi permintaannya cukup besar, artinya permintaan untuk crop terus meningkat. Tinggal tadi bagaimana kita bisa menawarkan penawaran yang lebih baik untuk buyer, baik itu dari sisi harga ataupun dari sisi kualitas produk yang bisa kita tawarkan. Nah, kalau ekspor kita sudah ke beberapa negara gitu kan. Kita pernah ekspor ke Rusia, ke US, ke Cina, ke Jepang, ke Malaysia, ke Australia. Nah, cuman memang kemarin karena ada pandemi dan lain sebagainya, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu, terkait ketersediaan kontainer yang sangat terbatas, ditambah juga kenaikan harga kontainer atau kenaikan biaya ocean freight yang sangat tinggi. Ini juga menjadi tantangan buat para eksportir tentunya dari sisi logistik cost atau shipping cost sekarang yang cukup tinggi. Saya berharap saat ini tentunya butuh kolaborasi gitu kan dengan teman-teman yang saat ini sudah memulai usaha yang sama gitu, karena sepengetahuan yang saya tahu bahwa cocoa fiber ini marketnya masih terbatas ke Cina, hampir 92% lebih, sehingga saat ini tentunya teman-teman sangat keterbatasan dari sisi market. Mereka tidak punya market, apalagi dengan biaya kirim yang cukup mahal.
Nah, tentunya ini menjadi peluang buat kita untuk bisa berkolaborasi. Jadi gimana caranya teman-teman tadi yang di luar sana yang sudah memulai usaha, kita bisa kolaborasi bareng, kita bisa jajaki produk-produk turunan lain yang bisa kita kembangkan sesuai dengan market yang ada. Artinya saat ini juga saya ada beberapa potensi market yang tidak bisa saya penuhi karena dari sisi kapasitas yang kita miliki atau dari sisi keterbatasan sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, ini tentunya potensi atau peluang yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman yang ada di Indonesia lah tentunya. Inovasi tidak terelakkan, artinya ini menjadi sebuah keniscayaan karena tentunya buyer atau market juga menginginkan produk-produk kita yang berkualitas, produk-produk kita yang memiliki harga yang kompetitif. Nah, artinya kita harus mulai mengembangkan produk-produk mana yang menjadi keunggulan kita gitu dibandingkan pesaing, karena tadi ketika masuk ke market global, nah ini menjadi tantangan, sehingga saya sudah mulai memikirkan bagaimana pengembangan produk ke depan, produk-produk apa yang bisa kita kembangkan dan teknologi apa yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan produk tersebut. Saat ini karyawan kita ada total sekitar ada 120. Saat ini juga kita ada kemitraan dengan beberapa ibu-ibu di rumahan. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita kerjakan di rumahan di beberapa komunitas atau kelompok ibu-ibu. Ditambah juga kemarin kita sudah membuka komunikasi juga untuk lapas perempuan di Bandar Lampung. Jadi ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan di lapas Bandar Lampung juga untuk lapas perempuannya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang memulai usaha, tentunya komitmen menjadi kunci untuk terus kita berusaha, terus kita berkembang, dan keinginan untuk terus berinovasi menjadi hal yang mutlak untuk hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Satu, tentunya teman-teman harus melihat peluang, gitu kan. Melihat peluang, terus juga menganalisa kemampuan kita, karena banyak juga di antara kita, gitu kan. Atau ya saya juga menyadari dulu, gitu kan. Ketika melihat peluang, tapi tidak melihat juga kemampuan kita, gitu kan, kemampuan diri kita, ini juga menjadi peluang yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa tercapai. Ketika ada peluang, kita memaksakan, tetapi kita tidak memiliki kemampuan itu juga kan akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat kita tentunya, karena biasanya yang muda itu ketika ada peluang atau ada tawaran-tawaran dari orang, dia akan dengan cepat mengatakan dia bisa, dia mampu, dia memiliki kemampuan untuk menjalankan, tapi dia tidak diperhitungkan terlebih dahulu, sehingga ketika peluang itu diberikan, maka ya secara otomatis tidak bisa dilaksanakan. Tentunya ini juga akan memberikan kekecewaan kepada orang yang memberikan kesempatan atau peluang itu. Nah, artinya teman-teman yang memang sekarang memiliki keinginan untuk berwirausaha atau berbisnis, tentunya harus memulai bisnis ini atau harus menyiapkan bisnis ini dengan by design. Jadi jangan ikut-ikutan, karena tadi ikut-ikutan sekarang sudah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak sekali teman-teman yang ikut si A, ikut si B, ternyata di tengah jalan tidak bisa berlanjut. Kenapa? Karena tadi dari awal mereka hanya mengikuti mengikuti tren-tren yang ada. Jadi bisnis hendaknya disiapkan dengan matang, disiapkan dari sisi SDM-nya, disiapkan dari sisi kemampuan kapitalnya, disiapkan dari sisi marketnya. Karena jangan sampai kadang-kadang di lapangan marketnya ada, terus juga SDM-nya nggak ada, atau sebaliknya SDM-nya ada, kadang-kadang kapitalnya atau modal kerjanya nggak ada. Nah, ini yang memang perlu kesiapan, sehingga ya kita
bisa melaluinya dengan baik.